Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Mubarakallah dari kelas A BPP APK NIM E10322010113. Di sini saya akan membacakan ringkasan yang telah saya pahami. 3 ringkasan pembangunan nampaknya menjadi jargon yang tidak asing kita dengan ia dianggap oleh para politisi, teknokrat dan penguasa di banyak negara sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan suatu keniscayaan. Ini sering terungkap dari ungkapan-ungkapan retoris semacam ini. Apapun yang terjadi, kita harus tetap melanjutkan komitmen pembangunan. Ya, atau seburuk-buruknya pembangunan masih jauh lebih baik daripada tidak melaksanakannya sama sekali. Banyaknya berpendapat kebutuhan akan pembangunan baru muncul setelah Perang Dunia Kedua ini. Dimulai dengan program bantuan luar negeri Amerika Serikat yang populer disebut Rencana Marshall kepada negara-negara Eropa Barat dan Jepang. Di lain pihak, bagi negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua, pembangunan ekonomi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak selain didorong semangat untuk mengejar ketinggian dibandingkan negara lain yang lebih mereka. Pembangunan juga dipandang sebagai lanjut perjuangan politik. Ya, inilah yang mendorong lahirnya ekonomi pembangunan. Setidaknya terdapat 3 pilar utama yang dibalik munculnya teori pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, bantuan luar negeri, dan perencanaan. Dalam kurung Prestor 1985. Meskipun terdapat berbagai variasi pemikiran waktu itu, pembentukan modal dianggap sebagai kunci ke arah keberhasilan pembangunan. Sayangnya, modal dalam jumlah besar yang amat dibutuhkan tersebut tidak dimiliki oleh negara di dunia ketiga, yang dalam kenyataan lebih mempunyai kekayaan alam dan manusia dalam jumlah besar. Ditempuhlah jalan pintas dengan mengundang modal asing, bantuan luar negeri, dan investasi asing untuk menutup kesenjangan yang terjadi antara tabungan dan investasi maupun kesenjangan kebutuhan devisa. Pada gilirannya, agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai, tak pelak lagi perencanaan waktu maupun sektoral menjadi semacam. Kenyataan membuktikan bahwa pembangunan yang menjadi observasi banyak negara tidak berjalan seperti yang diharapkan. Laju pertumbuhan ekonomi memang pesat dan modernisasi dapat mewujudkan, namun diiring oleh persoalan pembangunan yang senantiasa aktual. Masalah pengangguran dan setengah pengangguran, tingkat urbanisasi yang tinggi yang menciptakan masyarakat miskin di kota, masalah kemiskinan yang tidak terpecahkan akibat pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir orang, dan berbagai kepincangan serta kesenjangan lainnya. Banyak orang kemudian menuduh adanya krisis dalam teori pembangunan. Pertanyaan yang muncul, apa yang dimaksud dengan krisis? Ya, apakah ini hanya krisis ekonomi yang mendunia? Atau krisis institusi? Esensi krisis sebenarnya merupakan keraguan akan keampuhan model pembangunan banyak berakar pada sejarah ekonomi Eropa. Hal inilah yang menandai reorientasi ekonomi pembangunan pada dasawarsa 1970 dan 1980-an. Proses evolusi ekonomi pembangunan terlihat dari berbagai dimensi baru dalam pembangunan, seperti pendekatan kebutuhan pokok, basic needs, pembangunan mandiri yang biasa disebut self-reliant development, dan out development. Keadaan ini berkaitan dengan berbagai isu yang muncul seperti masalah lingkungan hidup, kemiskinan, dan pertentangan rasial. Bab ini tidak bermaksud untuk membahas semua teori yang dikenal dalam ekonomi pembangunan, namun lebih bersifat mencoba memahami landasan dasar teori pembangunan. Ya, isu yang sering menjadi ajang perdebatan dan sedikit catatan krisis yang mengenai kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia. Yang terakhir ini terdorong dari kepedulian terhadap kenyataan pembangunan di Indonesia. Memang harus diakui belum
Orang sering berbicara tentang pembangunan. Mungkin pertanyaan muncul adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembangunan? Bab ini akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dan menelusuri evolusi makna pembangunan sejak ekonomi pembangunan lahir, yakni sejak Perang Dunia Kedua. Pada mulanya, upaya pembangunan negara berkembang NSBP diidentikan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita atau populer disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Semula yang beranggapan yang membedakan antara negara maju dan NSB adalah pendapatan rakyatnya. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi NSB dapat terpecahkan, misalnya melalui apa yang dikenal dengan dampak merembes ke bawah. Indikator berhasil tidaknya pembangunan semata-mata dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional GNP per kapita real dan arti tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dalam harga konstan setelah dideflasi dengan indeks harga. Ya, harus lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduk. Banyak makna pembangunan yang diturunkan oleh para ahli berdasarkan pengalaman di berbagai negara dan studi yang mereka lakukan. Boleh dikata hampir setiap orang peduli dengan pembangunan sebagai tujuan yang diinginkan bagi negara dan penduduk di negara seluruh dunia ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya berikan. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.